Ini chat yang tembus sama saya dan ini tentu framing orang pada saya. Dan jawaban mereka semua di dalam persidangan ini seragam. Ini juga yang saudara harus lihat. Apakah memang ini seragam seperti ini kah jawaban dari sekian orang yang Bapak sebut seperti itu? Baik, Bapak. Enggak logik. Oke, baik. Sekarang saya mau bertanya tentang soal yang disidangkan di sini ya Pak ya. Sharing. Pengumpulan uang-uang. Ya. Banyak saksi sudah kita dengar ya Pak. Bahwa ini peristiwa sharing, ini pengumpulan yang tidak dianggarkan. Dalam BAP juga disebut dalam dakwaan ada non budgeter. Ya. Sudah terjadi sejak tahun 2020. Ya. Yang mana saudara saksi mengatakan saudara bantah tidak tahu, baru tahu sharing di persidangan ini. Sekali lagi, memang apa betul Bapak tahu sharing itu baru di persidangan ini? Betul. Itu pasti. Saya tidak tahu. Termasuk uang-uang bahwa ada kegiatan dinas, kemudian dinas, operasional dinas, kemudian antara satu dirjen dengan dirjen yang lain terkoordinasi untuk melakukan pembayaran bersama, misalnya naik pesawat, tiketnya bayar masing-masing, iya. Saya kira ini normatif. Jadi tahu baru sharing itu di sini tidak, ya? Baik. Tidak, saya tahu sharing yang di dalam persidangan ini. Tidak. Baik. Tetapi bahwa ada kegiatan yang kemudian di antara unit kerja itu saling membantu di dalamnya, hal yang normatif. Semua kementerian begitu, semua jajaran pemerintahan seperti itu. Baik. Kalau terkait dengan perintah itu sendiri, ya, pernahkah Bapak memerintah Kasdi ini selaku sekjen untuk meminta uang? Tidak. Tegas itu Pak ya? Tidak, tegas tidak. Berarti saudara juga membantah keterangan-keterangan yang mengatakan bahwa ini atas perintah menteri? Bantah. Tidak. Tegas ya Pak? Iya. Dan kalau mereka mengumpul, kenapa mereka tidak masuk terjadi tersangka di sini? Sudah dijawab, sudah dijawab. Kemudian kalau begitu ya, pernah nggak Bapak memberikan yang sifatnya arahan, tolong saudara sekjen ini koordinasikan ini dengan eselon-eselon 1. Pernah nggak narasi seperti itu Bapak berikan kepada sekjen? Kalau saya mau jujur yang mulia, lebih pintar ini sekjen dari saya seorang birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu tidak perlu saya perintah hal-hal seperti itu. Dia mandatoris, punya hak mandatoris dengan kesekjenannya. Dia punya delegation of authority. Ini diatur semua dalam peraturan pemerintah tentang jabatan sekjen itu. Oleh karena itu dia mengatur dua koordinasi, itu biasa saja menurut saya. Baik. Kalau saudara mengatakan tidak pernah memerintah Pak Kasdi ya, kalau memerintahkan Pak Hatta pernah? Tidak. Tidak juga. Semua yang berkait dengan uang, sharing-sharing, kumpul-kumpul uang untuk kepentingan yang tidak jelas, saya tolak tidak. Baik, supaya jelas dalam persidangannya Pak ya. Kalau melalui Panji, pernah tidak minta uang ini? Selalu saja kalau ada yang saya suruh bayar sama Panji, karena Panji yang pegang semua kredit card saya, walaupun di kantong saya, dia tahu semua pinnya. Saya perjanjikan tidak jadi seluruh sembahyang saya, ibadah saya, kalau itu saya bohong di tempat ini. Baik. Bukan hanya sumpah. Baik. Jadi Panji itu pegang mengantongi semua apa yang jadi hak saya. Oleh karena itu saya bebas perintah, dan kalau toh mau diambil di mana, boleh ambil di dom, boleh ambil dari honor, boleh dari perjalanan dinas saya, dan seperti itu. Baik. Dengan Panji juga tidak. Kalau melalui Prof Iman pernah? Tidak. Tidak juga. Tidak. Masalah uang itu saya pantang untuk bicara seperti itu. Tidak. Atau langsung kepada eselon-eselon yang 91 itu juga sama, tidak pernah memerintah itu? Iya, tidak. Tidak ya? Tidak. Tidak apa-apa. Baik. Tapi pernahkah Bapak mengirim WA gitu kepada Panji, yang kemudian Panji itu memforward, meneruskan WA itu kepada Pak Kasdi terkait dengan kartu kredit? Kalau kartu kredit saya sudah jawab tadi, bahwa saya minta untuk dicek apakah ini untuk pengeluaran pribadi atau keperluan, dan saya yakin sekali bahwa Pak
maaf, bukan saya membela-bela Pak Sekjen, tidak. Dia sangat saklek melihat ini bisa dibayar atau tidak dan lain-lain sebagainya. Masih adakah dana dom saya? Masih adakah sisa dari 20% yang belum dipakai? Masih adakah hak-hak perjalanan saya? Dia tahu uang perjalanan saya, uang rumah tangga saya antara 80 sampai 10 miliar dalam 1 tahun. Baik, izin yang mulia, kami ada bukti terkait ada WA dari Panji yang isinya itu supaya kredit cardnya atas nama Pak Syahrul Yassin Limpo ini dibayarkan dari BRI yang lalu di forward kepada Saudara Kasdi. Ingin kami tunjukkan, izin. Sudah dijawab tadi. Tapi ini ada buktinya. Iya, sudah dijawab tadi. Jadi nanti penuntut umum nanti akan dilihat kan penggunaan. Tadi kan 200 juta ya. Berapa itu? Ada 2 kali yang mulia. Berapa? Ada 195 Iya. ribu sekian-sekian dan satunya 35 juta sekian-sekian. Ya. Memang betul dibantai. Dibantah gitu ya. Iya. Tetapi sekaligus juga saya mengikuti saran yang mulia. Alibi itu harus dibuktikan. Itulah. Kami ingin membuktikan alibi bahwa memang ada yang seperti itu. Yang diartikan oleh Saudara Kasdi itu dia diperintah. Jadi kami ingin menunjukkan untuk kita konfirmasi aja kepada saksi. Nanti sekaligus juga terdakwa bisa menanggapi. Ini coba supaya jelas ya. Maaf nih, saudara saksi. Pernah nggak dia tahu mengenai ini? Coba lihat. Ini WA, bentar tuh, penuntut umum, WA dari Pak Panji ke Pak Kasdi. ini. Nah, artinya Apakah saudara tahu? Saksi tahu mengenai WA ini atau pernah memerintahkan WA itu? Coba lihat. Assalamualaikum, izin Bapak. Bapak ini WA dari BRI, saya diminta tembuskan ke Pak Sekjen, maksudnya ini. Iya. Amankan selalu, kira-kira itu bunyinya. Itu satu. Kemudian kedua kurang lebih, izin maaf Pak Sekjen, arahan Bapak untuk diamankan pembayaran sisi Bapak. Jadi maksudnya Itu dari Panji ke apakah saudara tahu? dari Menteri dulu. Ya, Kepada mana? Coba lihat. Apakah saudara pernah enggak WA ke Panji kemudian Panji yang meneruskan? Enggak pernah. Silakan. Di sisinya beliau dikonfirmasi. Iya, oke, nanti. Yang jelas seperti tadi yang sudah dibantah dan dia tidak pernah merasa bahwa WA ke Panji seperti itu. Silakan pertanyaan yang lain. Baik, izin kami lanjutkan yang mulia. Baik, soal perintah seluruhnya dibantah ya Pak, nggak apa-apa. Dan lalu kemudian ada fakta di dalam persidangan ini, sebagaimana juga disampaikan oleh bagian biro-biro yang lain, ya seperti Pak Dedi, Pak Fajri, Abdul Hafiz, Ali Sofyan, yang mengatakan tadi juga memang dibantah, baru tahu di persidangan ini bahwa ini sudah ada sejak tahun 2022. Mereka mengatakan semua orang tahu ini di Kementan, sharing-sharing ini. Sementara Pak Syahrul baru tahu di persidangan ini. Sesungguhnya bagaimana Pak sebenarnya? Semua sekarang setelah Ya, silakan Pak. Semua sekarang setelah saya di persidangan menunjuk menteri. Semua biar eselon 5 dan 4 itu menunjuk menteri. Bahkan tidak satu berkas pun saya bisa terima sekarang. Nanti dalam persidangan ini, mereka itu punya WA group sama saya. Mereka setiap hari ber-WA-an. Mereka sangat mesra sama saya selama ini. Kenapa enggak ada yang nongol satu pun yang pembicaraan seperti ini? Dan jawaban mereka semua di dalam persidangan ini seragam. Ini juga yang saudara harus lihat. Apakah memang ini seragam seperti ini ke jawaban dari sekian orang yang Bapak sebut seperti itu? Baik, dapat Enggak logik. Kalau memang ini dia merasa ini perintah mestinya kan, dan dia merasa ini tidak benar, harusnya ada konfirmasi balik sama saya. Dia punya WA group, dia sama saya, dan tiap hari seluruh eselon saya setiap pagi biasanya menyampaikan sesuatu pada saya, melaporkan sesuatu. Toh enggak ada, saya tidak pernah dengar selain dalam persidangan ini. Baik. Pada tanggal ini ada Pak Imam Mujahdin pada tanggal 20 Maret 2023 ya di sini.
Saya zoom. Ini juga saudara dengan Pak Imam melaporkan kepada saksi di sini pada tanggal 20 Maret 2023 jam 14.38. Di sini tertulis Presiden sudah risih dengan kebijakan Pak Menteri yang tidak nasionalis, semua dari dinasti Makassar, Direktur Pupuk dari STPDN, makanya setiap presiden ke daerah selalu berhadapan dengan masalah pupuk. Benar ini ada Pak, ini udah Pak Imam mengirimkan kepada saudara Pak ICL. Apa yang dimaksud dengan laporan Pak Imam saat itu? Saya tidak ingat yang ini. Oh ya, ini dari Pak ICL ke Pak Imam, kebalik, mohon maaf. Ya, itu Imam Mujahidin ya. Ini saudara Ya, melapor. ada yang chat saya, biasanya saya ke Pak Imam ya. WA kan ke Imam untuk menjadi kajian. Kajian. Jadi saudara minta pendapat Pak Imam ya. Kurang lebih Seperti itu ya. Jadi saudara mengetahui kenapa ada chat seperti ini. Siapa yang dimaksud dengan Direktur Pupuk dari STPDN ini nih? Hatta. Hah? Oh Hatta, oh Ya. yang Pak Hatta tadi Iya. ya. Oh, itu sempat jadi isu yang dilaporkan ke Pak Imam. Iya. Saya lanjutkan juga di bawahnya. Tanggal 20 Maret 2023 jam 14.38 detik 22. Ini saudara juga mengirimkan ke Pak Imam. Jajaran Kemenyan, mungkin maksud Kementan ya, semua resah berharap Pak Menteri segera diganti. Mereka lelah setiap saat harus mempertanggungjawabkan kegiatan fiktif hanya untuk memenuhi nafsu ambisi menteri dan kepentingan sanak keluarga dan Nasdem. Ini maksud apa, gimana saudara menyampaikan ke Pak Imam nih? Ini chat yang tembus sama saya dan ini tentu framing orang pada saya. Supaya saya tidak berpikir sendiri dan itu sekaligus menjadi warning, saya sampaikan ke Imam seperti itu. Jadi saudara mendapat informasi itu ya? Iya. Pada Yang tanggal ini niatnya baik untuk Iya. supaya jangan terjadi hal seperti ini kan. saudara minta solusinya ke Pak Imam. Iya, bukan solusi. Apa? Itu harus dipikirin, didiskusikan. Jangan terjadi seperti ini. Oke, itu tanggal 20 Maret 2023. Oke.